Sudah. Oh ya. Ya. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kami lanjutkan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang kami hormati Ibu Panewu Kapanewon Ngemplak beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Ngemplak beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Ngemplak beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala UPTD Pelayanan Pendidikan Kapanewon Ngemplak, Kepala UPT BP 4 Ngemplak, Kepala UPTD Pos Kesehatan Ngemplak, Bapak Ibu Lurah se-Kapanewon Ngemplak, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, yang memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini, Kamis 12 Agustus tahun 2021, kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara doa bersama dan sosialisasi SE Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 di Kapanewon Ngemplak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin. Perkenankanlah saya Rindang Aroma akan memandu acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Panewu Ngemplak. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama ada di urutan selanjutnya. Selanjutnya ada sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2021. Doa lintas agama ada di urutan selanjutnya dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadi wasilah agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Panewu Ngemplak kepada Ibu Dr. Anda Siti Wahyu Purwaningsih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sleman atau wakili, dan seluruh hadirin peserta doa bersama lintas agama, baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang mengikuti lewat virtual. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengadakan doa bersama lintas agama di Kapanewon Ngemplak. Kita perlu ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 hingga saat ini masih belum bisa berakhir dan bertambah terus, khususnya juga di Kapanewon Ngemplak. Untuk itu, pada hari ini, marilah kita berdoa bersama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, kemudian yang sehat selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk berikhtiar supaya tidak atau terbebas dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga dengan acara doa bersama pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa terhindar dari COVID-19 dan pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia bisa segera berakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Siti Wahyu Purwaningsih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang akan diwakili oleh, yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas Islam. Kepada beliau, Bapak Kasih Bimas Islam, kami persilahkan. Cek. Masuk suaranya? Coba masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang terhormat Ibu Panewu Kapanewon Ngemplak beserta jajarannya, juga Forkompim Kapanewon Ngemplak yang kita muliakan, beserta Bapak Ibu Kepala Instansi yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak yang kita muliakan, Bapak atau Ibu Lurah se-Kapanewon Ngemplak yang kita muliakan, Kepala KUA Kecamatan Ngemplak, baik yang baru maupun yang lama. Yang lama itu Pak Sigit, yang baru itu Pak Sihabudin, yang beserta semua pegawai KUA dan para penghulu penyuluh, baik PAIF maupun FKPAI, di lingkungan Kecamatan Ngemplak maupun se-Kabupaten Sleman yang saya banggakan dan saya cintai.
hadirin wal hadirat, para tokoh agama, baik Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang kita muliakan, dan semua saja yang hadir pada acara doa bersama serta sosialisasi SE nomor 23 tahun 2021 yang kita muliakan. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat hadir, sekalipun silaturahmi ini tidak tatap muka secara langsung, tapi tatap layar, muka yang ada di layar, sehingga mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita semua akan diberikan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita mohonkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat dan Ibu Panewu yang kita muliakan, yang pertama Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman memohonkan pamit karena pada hari ini bersamaan dengan bakti sosial ibu-ibu Dharma Wanita se-Kabupaten Sleman yang dirawuhi dan dihadiri dibersamai oleh Ibu Kakanwil, sehingga beliau izin tidak bisa mengikuti Zoom pada saat ini. Yang kedua, saya mengapresiasi Kepala KUA Kecamatan Ngemplak dan teman-teman di KUA untuk acara pada pagi siang hari ini, doa bersama, dan ini merupakan yang ke-13 nih, 13. Nanti besok malam itu nanti KUA Kecamatan Pakem. Dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Kalau yang lain memang sudah tapi belum terdokumentasi, sehingga dua ini yang terakhir barangkali KUA Ngemplak dan KUA Pakem. Monggo bersama-sama dengan Ibu Panewu dan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk acara ini mudah-mudahan nanti sukses dan berjalan dengan hikmat, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Namun demikian, saya secara pribadi juga mohon izin tidak bisa mengikuti sampai selesai karena hari ini saya harus rapat koordinasi dengan Bendahara Kemenag berkaitan dengan berbagai kegiatan dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kita muliakan, ini merupakan ikhtiar dari kita semua, sebagaimana yang Ibu Panewu tadi sampaikan bahwa pandemi ini masih belum berhenti. Walaupun sampai tanggal 9 yang kemarin saya baca rilisan itu, alhamdulillah ternyata Sleman itu sudah menurun sampai di angka 173 kasus. Tapi entah hari ini apakah naik atau semakin turun, belum ada rilis. Tapi tetap kita optimis, ikhtiar lahiriah kita dengan senantiasa menjaga 5M dan 1D. Yang 1D adalah doa yang nanti akan kita laksanakan bersama. Yang 5M tentu sudah semuanya memahami, tinggal monggo disosialisasikan sebagaimana nanti pada sosialisasi SE Menag nomor 23. Dan yang kedua ini merupakan upaya batiniah kita, ikhtiar batiniah kita untuk berdoa, memohon kepada Allah agar pandemi COVID ini segera diangkat dari muka bumi. Langitkan doa dari Ngemplak untuk Sleman dan dari Sleman untuk daerah istimewa Yogyakarta,
dan dari daerah istimewa Yogyakarta untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, monggo Pak Sigit dan Pak Syihab bagi-bagi tugas nih. Kalau Pak Sigit mungkin sosialisasi, Pak Syihab yang tugasnya berdoa, bisa menyampaikan sosialisasi SM Menang yang terbaru nomor 23, tapi yang dibacakan nanti hanya khusus untuk yang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Karena untuk SE nomor 23 ini tidak hanya berlaku bagi Jawa dan Bali, tapi juga untuk di luar Jawa dan Bali, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Barangkali itu, selamat mengikuti doa bersama dan sosialisasi. Mudah-mudahan semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari kami kiranya cukup sekian, ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kasih Bimas Islam atas arahannya. Selanjutnya, marilah kita menyimak acara sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Sigit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah siang ini dapat berkumpul bersama. Yang pertama yang terhormat Ibu Panewu Ngemplak yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman beserta jajarannya, Forkompim Kecamatan Ngemplak atau Kapanewon Ngemplak yang kami hormati, dan peserta Zoom yang berbahagia, serta tokoh-tokoh agama, baik itu dari Katolik, dari Kristen, kemudian dari Islam, dan yang semua hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita bersyukur masih diberikan kesehatan pada yang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka nanti berdoa berbagai lintas agama, karena ini kita mendekati hari kemerdekaan Bapak Ibu semuanya, jadi kita sama-sama bergandeng tangan ya untuk menanggulangi wabah COVID yang sudah hampir 1,5 tahun melanda Indonesia, dan ini pas ini Bu, saya sudah sampai 1,5 tahun menempati di Ngemplak ini ya. Kemudian hari Kamis kemarin dapat SK untuk pindah ke Melati. Jadi sekalian untuk pamitan ini Bapak Ibu dari Forkompim dari Kabupaten Ngemplak untuk di tempat yang baru di Melati. Mohon doanya semoga nanti di tempat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan lancar, baik, amanah, tanpa halangan suatu apapun. Dan nanti juga ini yang mengganti saya Mas Syihab, Ahmad Syihabuddin Fatah yang pakai peci di sebelah sana. Masih muda tapi sudah punya anak 3 itu Pak. Ya itu nanti juga malah dari lulusan pondok pesantren juga, jadi ilmu agama jauh dari saya. Sayanya kan lulusan sekolah syariahnya nasional, hukum ya. Itu syariah tenanan. Nanti bisa seperti itu. Baik, kembali ke acara hari ini kita sosialisasi SE Menteri Agama nomor 23 tahun 2021. Jadi SE ini selalu berganti ya. Sudah dari nomor 20, 21, 22, 23 Bapak Ibu semuanya. Jadi memang menyesuaikan dengan PPKM yang ada.
prinsipnya memang upaya pemerintah itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah pembatasan sosial, ya, dengan adanya PPKM. Kemudian yang kedua itu dengan tes dan tracing, ya, oleh puskesmas ya di sini Ngeplat, mengetes ke mungkin masyarakat yang positif dan tracing kepada keluarga sekitarnya untuk mengetahui penyebaran itu. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Ya, semuanya baru berjalan. Tambah juga sekarang kompensasi ya Bu, Kapanewon, ini ada beberapa bantuan. Hari ini juga di Kapanewon Ngemplak ini ada pembagian gitu ya, untuk masyarakat yang terdampak COVID. Baik, untuk sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan ibadah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level 4. Jadi Jogja gitu ya. Umumnya Sleman khususnya masih di level 4 karena memang sekarang penyebarannya masih cukup tinggi. Baik, berikutnya memang mata rantai ini kita harus putus ya, memang karena ya sudah banyak ya kita rasakan. Sekarang tiap hari kita mendengar berita lelayu ya Pak ya, dari masjid-masjid atau tempat umum yang ada. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kadang-kadang ada yang tidak percaya. Sebenarnya gimana? Oh, nggak mungkin teman-teman kita, saudara kita ada yang jadi korban. Itu kan sudah menjadi bukti bahwa memang virus ini ada. Jangan sampai ada masyarakat yang membantah bahwa virus itu hanya sebuah ilusi. Nah, itu yang penting untuk kita renungkan, kita perlu sampaikan kepada masyarakat semuanya. Dan korbannya juga sudah semakin banyak dan penyebarannya cukup masif ya, terutama di COVID yang Delta ini, penyerangannya sangat cepat, ini korbannya juga meningkat. Untuk Ngemplak ini, ke data terbaru dari Mas Adit ya, itu sampai sekarang yang bergejala sampai 325, kemudian ya yang tidak bergejala itu 325, kemudian yang bergejala itu 2.312, kemudian yang sembuh sudah 2.107, dan yang sudah meninggal itu 84 Pak di satu kecamatan Ngemplak. Itu juga cukup banyak. Yaitu mohon nanti doanya dari semua agama yang ada nanti di forum ini, mendoakan kepada yang sudah meninggal, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, kemudian amalnya diterima oleh Tuhan, kemudian segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang masih sakit, mohon doanya semoga segera lekas sembuh, dapat beraktivitas seperti halnya semula. Itu, dan kita minta doanya semuanya, semoga nanti kita semua bisa melalui ujian ini ya, COVID ini, ya masyarakat kembali beraktivitas secara normal. Jadi tempat ibadah ini untuk tidak hanya untuk umat Islam, jadi untuk semuanya ya, umat yang lain, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan, ya. Jadi tidak hanya untuk umat Islam saja. Prinsipnya harus masing-masing melaksanakan protokol kesehatan 5M 1D ya, yang pokok yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian membatasi mobilisasi, dan tambah satu berdoa. Karena bagaimanapun kita masing-masing punya Tuhan yang semuanya itu adalah oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti semuanya kita bermohon supaya musibah ini segera dapat berlalu. Itu ya surat edarannya. Mestinya surat edarannya ini akan menyesuaikan dengan PPKM yang ada, ya. Jadi karena PPKM-nya itu kita masih yang ini sampai tanggal 16 Agustus ya, sampai 16 Agustus. Untuk itu maka ya kita harus menjaga, baik itu tadi saya bilang ada 3 hal yang pokok. Yang pertama adalah untuk pembatasan sosial, kemudian tracing dan tes, dan vaksinasi. Kalau masyarakat bertanya sampai kapan ini PPKM-nya dan sebagainya, ya tergantung angka COVID ini, karena musuh kita bukan PPKM, bukan tes, vaksinasi dan sebagainya. Musuh kita adalah COVID-nya itu sendiri. Jadi permasalahan utama adalah di COVID-nya. Ya, seperti itu. Slide berikutnya.
Ini dasar hukumnya ada nomor 11 tahun 20, Menteri Agama nomor 1 tahun 21, kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri 30/21 dan Dalam Negeri nomor 30 ya tentang level 4 dan nomor 32 tahun 2021. Ya, lanjut. Jadi tempat ibadah di kabupaten dan kota wilayah Jawa Bali kita masih di level 4 dan 3. Prinsipnya ini Pak yang memang baru sama sekali keputusan sesuai dengan PPKM yang terbaru bahwa tempat ibadah bisa melaksanakan jamaah maksimal 25% dari kapasitas tempat ibadah tersebut. Ini yang baru ya, yang tidak ada di SE sebelumnya. Jadi maksimal juga dibatasi 20 orang jamaah ya, gitu. Jadi dari tempatnya dibatasi 25%-nya ya, seperempatnya ya katakannya. Kemudian maksimal orangnya adalah 20 orang. Tentunya dengan protokol kesehatan, jadi tidak cuma sembarangan kemudian lepas masker, kemudian tidak berjaga jarak dan sebagainya itu juga. Itu ya, lanjut. Ya, Mas Helmi, ya. Terus ya. Kemudian yang lainnya tentunya harus masing-masing tempat ibadah itu menyelenggarakan itu harus dijaga ketat ya protokol kesehatannya. Tentunya untuk jamaah harus benar-benar membawa masker, memakai masker, kemudian nanti pas melakukan ibadah jaga jarak, jangan sampai berkerumun, kemudian juga ada fasilitas cuci tangan, ya, pakai air mengalir, ya, kemudian kalau di masjid atau musola pakai sajadah sendiri, bawa dari rumah, kemudian yang kira-kira ada kesehatannya terganggu tidak usah berangkat dulu, juga bagi mereka yang berumur di atas 60 tahun, yang rentan sebaiknya beribadah di rumah saja. Jadi prinsipnya kita tidak melarang ibadahnya, Pak. Jadi kita itu hanya mengantisipasi jangan sampai kerumunan itu menimbulkan masalah penyebaran virus. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai yang dilihat hanya ujungnya saja. Seakan-akan pemerintah itu melarang untuk beribadah. Itu tidak sama sekali, apalagi kami Kementerian Agama tidak mungkin untuk melarang ya rakyatnya untuk beribadah, karena itu benar-benar hak masing-masing individu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Gitu. Ya, lanjut Mas. Slide 11, 12. Kemudian yang berikutnya seperti tadi ya. Kemudian untuk para pemegang kebijakan ya, ini jamaah juga seperti tadi sudah saya sampaikan untuk memakai masker, untuk menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, menjaga jarak dan dipastikan kondisinya sehat ya. Kemudian disiapkan termogan di masing-masing tempat ibadah, dipastikan dicek jangan sampai suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena atau rukuh dan sebagainya. Menghindari bersalaman atau kontak fisik ya. Kemudian tidak mengadakan ya dari perjalanan ke luar daerah ya. Kemudian untuk di rumah dulu kalau memang baru saja dari luar daerah. Ya, lanjut Mas. Ya, untuk pejabat dan ASN Kemenak dan para pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan gerakan dan instruksi dari Menteri Agama ini, sekali lagi ini dalam rangka upaya kita membatasi penyebaran virus COVID. Jadi musuh kita bersama adalah COVID ini. Ya, kapan ini berakhir ya tergantung kita semua dapat bersinergi atau tidak. Jadi masyarakat dan pemerintah dan semua stakeholder ini dapat menghentikan ini kalau dapat bekerja bersama-sama. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri tanpa masyarakat mendukungnya. Ya, sekali lagi kami dari Kementerian Agama menghimbau kepada seluruh umat beragama untuk mematuhi SE Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 ini. Intinya yang baru adalah tempat ibadah ini sekarang boleh dilaksanakan jamaah, cuman kapasitasnya itu dibatasi 25% dari gedung ya atau tempat ibadah tersebut dan jumlahnya adalah masing-masing hanya maksimal 20
orang. Yang lainnya sepertinya sama, protokol kesehatan harus dijaga, dan kita sama-sama bersinergi, dan kita nanti mohon doanya dari seluruh unsur agama yang ada di Indonesia ini, yang di Kabupaten Ngemplak sementara ini yang hadir, tokoh agama yang dari Islam, kemudian dari Katolik, dan dari Kristen. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi kepada Forkomkim, kami mohon pamit untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, terutama Bu Panewu dan seluruh Forkompim yang hadir dalam majelis ini, dan kami minta doanya sekali lagi semoga dalam melaksanakan tugas di tempat baru diberikan kelancaran dan amanah, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan yang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah menyampaikan sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021. Yang isinya adalah tentu saja ikhtiar kita bersama agar pandemi ini segera berakhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti acara pagi hari ini, yaitu acara doa bersama segenap masyarakat Kapanewon Ngemplak, yang berturut-turut akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syihabuddin Al-Fatah, SHI dari agama Islam, Bapak Edelbertus Jara dari agama Katolik, dan Bapak Pardi SPD SD dari agama Kristen. Dari Hindu, Bapak Marsahid SAG MPDH. Kepada Bapak Ahmad Syihabuddin Al-Fatah, kepada Bapak Edelbertus Jara, kepada Bapak Pardi, dan kepada Bapak Marsahid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai doa bersama, izinkan saya untuk menanggapi tadi yang disampaikan Pak Sigit. Kalau Pak Sigit tadi pun pamit, saya kulon wun, kulon sebagai penerus dari Pak Sigit. Seperti mohon memperkenalkan, nama saya Ahmad Syihabuddin Al-Fatah, Hab ngoten nggih mawon. Yang sebelum ini dari KUA Kecamatan Minggir, dan untuk mulai hari Kamis kemarin berpindah ke sini menggantikan Pak Sigit. Nyuwun doa dan dukanipun bagi Forkompim Kecamatan atau Kapanewon Ngemplak, bersama-sama mohon bimbingannya, arahannya, semoga kami amanah berjalan bersinergi dengan bapak-bapak ibu-ibu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami' awal afat wa taqdilana biha jamal hajat tahruna biha min sayiat tarfauna biha takala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati adal mat. Allahumma ya Allah, dengan penuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tautkanlah kami, hati kami, bangsa Indonesia. Satukanlah langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikanlah mereka kekuatan, membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami dari perpecahan, selamatkanlah kami dari pertikaian, selamatkanlah kami dari bahaya kemungkaran dan kezaliman. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang, yang sayang-Mu tak pernah terbilang.
Lindungilah kami, ya Allah, bangsa Indonesia. Jagalah kami, keluarga kami, ulama-ulama dan kiai kami. Bebaskanlah kami dari wabah COVID-19. Dengan kasih sayang-Mu, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, zahiran wa batinan, menghadapi peristiwa COVID-19 ini. Tempatkanlah para syuhada COVID-19 di surga-Mu. Curahkanlah kekuatan dan kesembuhan bagi yang terpapar. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi para pejuang, relawan, dan tenaga kesehatan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh perasaan dan pengharapan, kami bermuhasabah, memeriksa diri kami, begitu banyak nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Namun, begitu banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Karunia-Mu turun di setiap saat, namun dosa kami naik di setiap waktu. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, maka tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, kami tidaklah akan tersesat untuk selamanya. Ya Allah, jangan biarkan kelebihan kami yang telah Engkau berikan membuat kami sombong dan takabur. Namun berikan kami kenikmatan rendah hati dan tawadu. Ya Allah, sebagai bangsa kami tengah menghadapi bertali-tali kesulitan, bersambung-sambung musibah dan bencana. Kalau ini memang ujian, maka berikanlah kami kesabaran menghadapinya dan kemampuan untuk mengatasinya. Kalau ini adalah teguran, berikanlah kami keberanian melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, mawas diri, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang memang berlebihan. Ya Allah, tautkanlah hati kami, satukan langkah kami, berikanlah hidayah dan bimbingan-Mu kepada kami, agar dapat keluar dari kesulitan ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, berikanlah kecerdasan, berikanlah kejujuran kepada para pemimpin kami, pemimpin negeri kami, yang takut kepadamu dan sayang kepada kami, rakyat Indonesia. Berikan para pemimpin kami kekuatan lahir dan batin untuk membawa kami, rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini, menuju masyarakat yang adil dan makmur, di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah para cendekiawan bangsa kami yang mampu mengajak, bukan mengejek, yang mampu merangkul, bukan memukul, yang menggunakan argumen, bukan sentimen, yang mau merengkuh, bukan menyinggung. Ya Allah, selamatkanlah kami dan generasi penerus kami, anak-anak kami, di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadikanlah esok kami menjadi lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami adalah hamba-Mu yang syarat dosa. Karenanya ampunilah segala kesalahan kami. Curahkanlah maghfirah-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, serta kepada para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Fadfa'anal ghala wal waba wal bala wal fakhsya wal munkar wal fitan wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton, khususon wabah virus COVID-19 min qaryatina kapanewan ngemplak khosoh wa min baladina Indonesia wa buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa shallillahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kana berdua ya kana sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan nama saya Edelbertus Jara, penyuluh agama Katolik non-PNS untuk wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan. Pada kesempatan ini, wabah virus corona menjadi masalah kita bersama. Alangkah bagusnya kita bisa bersama-sama doa bersama sesuai dengan cara, kemampuan, dan kapasitas kita masing-masing. Secara Katolik, saya akan memimpin doa ini untuk sesama saudara yang sedang sakit, para dokter perawat maupun seluruh masyarakat yang terdampak karena masalah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa mohon perlindungan dari wabah COVID-19. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam zaman ini. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya, terutama masalah perekonomian. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Santo Petrus dan Santo Paulus, doakanlah kami. Santo Engelbertus, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya melakukan doa, perkenankan yang pertama mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kemenak Kabupaten Sleman yang terhormat, yang saya hormati Ibu Panewu Papanewan Ngemplak beserta jajarannya. Dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa terima kasih kepada Bu Panewu dan jajarannya. Kami diperkenankan diikutsertakan di dalam acara doa bersama. Saya Pardi dari Gereja Kerasulan Baru Wedo Martani II atau Gereja Kristen yang beralamat di Kayen Blotan Wedo Martani. Perkenankan kami akan berdoa menurut
tata cara yang ada pada ajaran kami. Allah yang Maha Kasih, Bapa Surgawi yang Maha Baik, Allah yang Maha Murah, yang telah menciptakan langit dan bumi seisinya, Allah yang Maha Tahu. Puji dan syukur dari sedalam hati dan jiwa kami. Dengan kerendahan hati menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, serta mengaturkan puji dan syukur terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang waktu, khususnya siang hari ini, bersama-sama dengan para pejabat masyarakat, khususnya dari Kapanewon Ngemplak, untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Kasih, telah mengetahui bangsa kami pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang demikian banyak masyarakat telah terpapar oleh COVID-19, mengalami penderitaan yang mendalam. Kami berdoa kehadirat-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke dusun-dusun Bapak RT RW, yang senantiasa berusaha untuk melindungi, menjauhkan dari COVID-19. Untuk itu berikanlah tenaga, kemampuan, kekuatan, serta hikmat untuk dapat nantiasa memberikan perlindungan dan mencegah segala apa wabah yang melanda pada waktu ini. Engkau Allah yang Maha dengar, kiranya mendengarkan, mengetahui apa yang Allah kerjakan bagi umat-Mu. Senantiasa para pejabat dari pusat sampai ke dusun-dusun, Bapak Presiden, Ibu Panewu, dan jajarannya, berikanlah tenaga, kemampuan, dan kekuatan, serta hikmat untuk senantiasa menyertai dan melindungi, menjauhkan dari bencana COVID ini. Bapak yang Maha Kasih, kami tahu telah banyak masyarakat yang telah menjadi korban COVID, bahkan ada yang telah meninggal. Untuk itu ya Bapak, kami berseru ke hadirat-Mu. Berikanlah kepada mereka apa yang kiranya Bapak berkenan untuk menerima di sisi-Mu. Apa yang menjadi amal kebaikannya, biarlah itu menjadikan ibadah. Biarlah jiwanya ada di dalam kedamaian dan ketentraman. Ampunilah segala dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalkan, berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan untuk senantiasa dapat bangkit di dalam kehidupannya. Demikian juga saat ini masih banyak mereka yang terpapar, yang terjangkit, yang mengalami sakit karena COVID-19. Untuk itu ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Berikanlah tenaga, kekuatan, dan kesehatan. Apa yang telah diusahakan melalui pemerintah, melalui tangan-tangan kasih-Mu, biarlah itu semua akan menjadi kesembuhannya. Biarlah
apa yang menjadi kehidupannya senantiasa dapat menerapkan 5M. Biarlah itu menjadi budaya di dalam kehidupannya dan berdoa ke hadirat-Mu. Ingin senantiasa mendekatkan diri karena Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah. Kiranya akan memberikan kemurahan-Mu. Demikian juga kami, bangsa-Mu, rakyat, masyarakat yang kini hidup tidak terpapar di dalam COVID-19, biarlah senantiasa Kau hindarkan, senantiasa Kau jaga agar tidak terpapar COVID-19. Biarlah mereka yang kini masih isolasi mandiri, baik di klaster-klaster maupun di rumahnya masing-masing, kiranya senantiasa Engkau Allah yang Maha Murah untuk merawatnya sehingga dapat disembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, banyak hal di dalam doa ini yang belum mampu kami aturkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Dengar, kiranya akan memberikan lebih apa yang mampu kami aturkan. Doa ini kami aturkan, kami dasarkan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang kekasih. Amin. Demikianlah doa dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Bapak Ibu, mari kita doa. Semoga mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung mewelasan asih antar daya kekuatan Sang Hyang Widi wonten ing pundi papan. Gusti supados daya karengan kantuk panugrahan lan kasarasan saking Sang Gusti. Penyakit COVID-19 ingkang kapucan saking kanthi sak sebut kanthi sami kula. Bapak Ibu, mari kita doa. Oh ampun. Dewa Hasai Mahi ya Tuhan, pencipta lokasi ini, Allah sumber segala Kau sumber kehidupan, panjanglah para budi penurani, ini nanggung maksudnya. Om Amrat, Om Yang Widi. Kami penyembah Dewa Siwa yang bermata tiga, yang secara alami wangi, sangat penyayang, yang merupakan pelindung para kematian demi keabadian matang dengan mudah. Yang mulia, biarkan aku berada dalam keadaan keselamatan dan keselamatan dari cengkraman kematian karena COVID menakutkan warga. Om Ateni Rasa Asranam Sarwa Ruka Vinasanam Tvamama Sarwa Vidyantu Sarwa Karya Prasidyate. Om Yang Widi, laksana sebagai Dewi Saraswati, berkenan kiranya Engkau menganugerahi keperasaan batin yang indah. Semoga yang menimbulkan penyakit menjadi musnah. Berkenan kiranya Engkau menganugerahi kami segala sejahtera.
tugas karya kami terselesaikan. Om Yau Santir Antariktir Satya Santi Santi Sarve Santi Santawirwa Santi Salma Santi Edi Om Santi 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 Om. Dan dari kami dari Purnawati Dharma, semoga masyarakat semua kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syihabuddin Al-Fatah, Bapak Edelbertus Jara, Bapak Ardi, Bapak Mas Syahid yang sudah berkenan memimpin doa pada hari ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ini segera berakhir. Baiklah, Bapak hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu penutup. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk hadir di ruang virtual ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama.